Bismillahirrahmanirrahim walibni waruhil kudus al-ilahul wahid. Demi nama Bapa, Putra, dan Rohul Kudus ketiganya yang esa. Shalom sahabat yang dikasihi oleh Tuhan, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih telah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, memberi like, sehingga video dari channel ini direkomendasikan oleh YouTube untuk menjangkau banyak orang. Teman-teman juga boleh memberikan komentar yang cerdas yang berkaitan dengan video yang saya upload. Dukung saya dengan cara men-share video dari channel ini di berbagai media teman-teman, sehingga ada banyak orang yang mendapatkan informasi dan kebenaran yang disampaikan melalui channel ini. Tuhan memberkati kita. Sahabat yang dikasihi oleh Tuhan, biasanya memang kalau sudah murtad dan langsung menjadi ustadz, mereka mendapatkan panggung yang hebat di dunia muslim dan mereka bertindak, berdiri seperti orang yang paling tahu segalanya. Ya wajar saja sih, kalau nggak tahu apa-apa, maka mereka akan berusaha merasa paling tahu, yang ujung-ujungnya tidak tahu apa-apa dari setiap perkataannya. Kali ini teman-teman ada seorang ustadz, dia dari mualaf ya, jadi ustadz dan sudah banyak mengoceh dan juga berceramah di YouTube, menunjukkan klaim-klaimnya yang begitu liar tentang kekristenan dan kesimpulan-kesimpulannya tentang kekristenan yang dia tidak pahami. Biasa memang beginilah orang yang tidak belajar lalu menjadi mualaf, dan setelah mereka menjadi mualaf tidak mengerti apapun, yang di kotak-atik itu adalah Alkitab. Mari kita lihat teman-teman, dan apa yang dijawab oleh seorang murtadin cerdas dan cantik ini. Menjawabnya dengan begitu luar biasa dengan fakta yang membungkam si ustadz ini. Ini dia videonya. Kali ini teman-teman aku mau mengklarifikasi dari para ustadz kita yang selalu mengutip ayat-ayat Alkitab dan dijadikan bahan untuk membentengi iman Islam untuk tidak murtad kepada Kristen dengan cara mempelintir setiap dalil Alkitab dan mengupayakan Alkitab dibuat sesuai dengan keinginan mereka. Dan biasanya para ustadz ini mereka cenderung suka mencopet ayat dan tidak peduli konteks apa yang dimaksud dalil, apa yang dimaksud kalimat, dan apa yang dimaksud surat. Begitu ya teman-teman ya. Mari kita simak dulu videonya para ustadz terkenal di Indonesia kita yang selalu berupaya untuk membentengi iman Islam dengan cara mengutip atau mencopet ayat-ayat Alkitab yang konon katanya disebut kitab palsu, kitabnya Paulus. Tapi kalau membutuhkan pembenaran pasti butuh Alkitab. Dengan mencopet ayat yang menurutnya itu sesuai dengan keinginan mereka, itu dianggapnya benar. Yang tidak sesuai dengan hati mereka, itu dianggap palsu, seperti itu ya. Ini sudah terbiasa ya teman-teman ya, untuk para ustadz kita yang konon dipercayakan sebagai pemimpin umat, begitu ya teman-teman ya. Mari kita simak videonya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat kawan kita yang Nasrani, salamun ala man ittaba'al huda. Bapak tahu artinya? Keselamatan dilimpahkan kepada Bapak jika menerima Al-Quran sebagai buku petunjuk. Haleluya, betul? Pertanyaannya sederhana, saya cukup 5 menit karena dengan saya banyak dialog yang pastor pendeta 2 jam cukup masuk Islam. Kalau enggak ya silakan, karena Islam la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam Islam. Masuk silakan, keluar juga silakan. Karena ada surga dan neraka, betul ya Pak? Benarkah Yesus sebagai Tuhan? Tidak. Di mana dalilnya? Yohanes 17:3. 1 Yohanes 17:3. Apa yang disampaikan Bapak tadi benar adanya, tapi dibatalkan dengan ayat itu. Inilah hidup yang kekal, mengenal satu-satunya Allah yang esa dan mengenal Yesus Kristus adalah yang telah engkau utus. Berarti Jesus not God. Kenapa not God? Dia sebagai utusan. Orang idiot pun tahu yang nama Rasul. Oke. Sepertinya ayat yang selalu dijadikan pembenaran buat teman-teman muslim, terutama para pemimpin umat Islam, yaitu ustadz ya. Di Indonesia dikenalnya ustadz gitu. Cuman kalau di Arab sana kalau panggilan ustadz itu beda, lain ceritanya gitu ya. Lain artinya maksudnya. Oke, baik. Sepertinya Pak Situngarang atau Situmorang maksudnya. Itu Yohanes 17 ayat 3 ya. Tadi disebutnya dia menyebut 1 Yohanes 17 ayat 3. Kali itu salah.
Yang benar Yohanes 17 ayat 3. Ya, mari kita simak Yohanes 17 ayat 3 biar teman-teman juga lebih terang menderang ya bagaimana bunyi ayatnya. Oke. Sepertinya ini adalah syahadat yang paling sah ya. Syahadat yang paling sah yang harus diimani umat Islam juga. Nah, ayatnya seperti ini. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Ini artinya syahadat yang mutlak yang memang wajib diimani oleh orang Islam sendiri ya, karena orang Islam mengutip ayat ini. Nah, jadi bahan pertanyaan dong. Kalau mereka mempercayai bahwa Yesus itu adalah utusan Allah, kenapa tidak mempercayai perkataannya Yesus di dalam Alkitab? Kan mereka mencopet di dalam ayat Alkitab. Nah, yang jadi pertanyaan yang paling mutlak sampai hari ini teman-teman Muslim tidak pernah bisa menjawab. Yesus itu diutus sebagai apa? Nah, kalangan teman-teman Muslim sendiri selalu menjawab sebagai nabi dong, kan namanya utusan katanya. Memangnya setiap utusan harus disebut nabi? Tidak dong. Ayatnya mana? Nah, teman-teman Muslim selalu meminta bukti bahwa Yesus mengaku, akulah Tuhan maka sembahlah aku. Nggak, sekarang saya mau balikin sama teman-teman Muslim semua di rumah. Saya minta dalil kalau Yesus pernah mengatakan akulah nabi dan rasul, aku sebagai utusan, sebagai nabi dan rasul. Apakah ada ayat seperti itu? Pasti tidak ada. Yang kedua, mana buktinya dia manusia biasa sebagai rasul dalam Islam? Matius pasal 4 ayat 2. Setelah Yesus berpuasa 40 hari 40 malam maka lapar lah ia. Kalau Tuhan mustahil lapar. Makanya kami berpuasa. Yang kedua, Lukas pasal 2:21, setelah Yesus berusia 8 hari maka dia khitan, sunat. Dia sunat. Kalau Tuhan mustahil sunat. Dokter mana yang berani nyunat Tuhan? Nah, Pak Ustadz ini bilang, dokter mana yang berani menyunat Tuhan begitu. Nah, ini artinya teman-teman Muslim, terutama para ustadz ini, sebenarnya tidak memahami Alkitab atau memang sengaja ya untuk memelintir Alkitab. Yaitu tadi mungkin ada sesuatu yang dia cari di situ, ya kan? Karena dia sudah terkenal, karena dia sudah dikenal umatnya sebagai guru, sebagai pengajar, makanya mau tidak mau dia harus mewartakan sesuatu kebenaran menjadi kebatilan. Nah, kenapa saya katakan seperti itu? Karena Pak Ustadz sendiri sebenarnya tahu tetapi berusaha untuk memelintir ayat. Nah, beliau tidak pernah paham kenapa Yesus harus berpuasa dan kenapa Yesus harus disunat. Nah, kita lihat teman-teman dalilnya, alasan kenapa Yesus datang ke dunia ini. Kita lihat di Matius 5 ayat 17. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Pak, situ ngarang ya. Situ ngarang, Pak. Ya, karena apa? Masih nggak paham. Kenapa Tuhan itu harus jadi manusia, sementara dalil-dalil yang lainnya itu tidak pernah digunakan gitu. Yang dia ulas selalu memakai logikanya bahwa Tuhan itu tidak mungkin jadi manusia. Kata siapa Tuhan kok nggak mungkin jadi manusia? Kalau manusia jadi Tuhan itu jelas tidak mungkin ya Pak, situ orang ya. Tapi kalau Tuhan jadi manusia itu ada dalilnya Pak, gitu ya. Nah, kenapa Yesus harus melalui proses-proses seperti manusia seperti kita? Itu bukan tidak ada dalilnya Pak, tapi ada dalilnya ya. Sudah jelas ya ayatnya bahwa dia datang tidak meniadakan hukum Taurat dan kitab para nabi, tetapi datang untuk menggenapinya. Artinya apa? Ada kitab yang tertulis di kitab para nabi, dia harus menggenapinya Pak. Kenapa Yesus harus jadi manusia? Kenapa Tuhan harus jadi manusia? Begitu ya Pak ya. Mari kita cek ayatnya di kitab para nabi Yesaya 9 ayat 5 ya. Oke. Begini beritanya seperti ini. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Begitu. Oh, ternyata Tuhan itu harus datang sebagai manusia nih. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra, bukan seorang putri ya Pak ya. Tapi di sini Yesus harus datang sebagai putra. Makanya kalau sebagai putra di
di bangsa Israel, orang Yahudi itu punya tradisi harus disunat di usia 8 tahun. Itu harus. Kenapa? Dia lahir sebagai seorang putra, ya. Telah diberikan untuk kita loh. Kok diberikan untuk kita? Ini bagaimana nih kita para nabi ini? Nah, selama ini tidak pernah kan memusingkan. Muslim tidak pernah memusingkan ini. Kok diberikan untuk kita? Untuk apa? Nah, untuk apanya? Ini teman-teman Muslim pasti malas. Pasti malas untuk menyelidikinya. Makanya Alkitab itu diberikan memakai bahasa sesuai kaum itu tujuannya biar kita tidak bodoh-bodoh begitu, Bapak, ya. Seperti Bapak bilang, Bapak mengatakan bahwa kaum Bapak seperti keledai di Indonesia ini. Kenapa? Orang Indonesia ini banyak berbagai bahasa, tetapi wajib memakai bahasa dari bangsanya sono. Ya jelas saja Pak, jadi keledai di Indonesia Pak, ya. Kalau Alkitab kami itu diberikan kepada semua bangsa, seluruh bangsa. Tujuannya Pak, tidak ada dusta di antara kita gitu loh Pak, ya. Jadi penyelidikan ini konkret, ya. Kita sudah dipermudah dengan translate, dengan berbagai bahasa. Itu tujuannya supaya umat itu tidak bodoh-bodoh, tidak sibuk dengan menghafal, tidak sibuk dengan membaca, tidak sibuk hanya mencari pahala Pak, tetapi mencari kebenaran. Seperti itu ya Bapak, ya. Ternyata seorang putra yang diberikan untuk kita ini, ya, dia ini disebutkan orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapak yang kekal, Raja damai. Loh, emang ada ya manusia jadi Allah yang perkasa, Bapak yang kekal, Raja damai? Emang ada? Nggak ada buat teman muslim, ya. Nah, teman-teman juga sadari nih ya, ini kitab para nabi ya teman-teman ya. Ini bukan kitabnya Paulus ya yang kalian selalu tuduhkan ya. Nah, teman-teman harus bisa memahami, ternyata Tuhan datang ke dunia harus berproses menjadi manusia. Islam yang tidak pernah tahu atau tidak mau tahu. Nah, lalu mana bukti Tuhan menjadi manusia? Ada tidak? Ada dong. Kalau nggak ada jangan dipercayai gitu ya. Mari kita lihat di Yohanes 1 ayat 1 sampai 3. Kita lihat dulu sebenarnya siapa sih yang diutus ini? Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah, ya. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Loh, gimana ya? Teman-teman muslim bisa terima gak ayat ini? Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Waduh, firman itu adalah Allah. Kurang jelas ya teman-teman ya. Mari kita lihat di ayat 14-nya ya teman ya. Di ayat 14-nya, firman itu telah menjadi manusia, ya, dan diam di dalam kita. Dan di dalam kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, ya. Ternyata firman itu telah menjadi manusia, teman-teman. Firman itu siapa tadi? Nah, kita loncat lagi ke ayat 1-nya. Ternyata apa? Firman itu adalah Allah, maksudnya, ya teman-teman ya. Firman itu adalah Allah, dan firman itu menjadi manusia. Kenapa hal sejelas ini tidak pernah dibahas oleh teman-teman muslim sendiri? Membentengi iman Islam boleh Pak Ustadz, tapi setidaknya jujurlah gitu, ya kan? Jangan cuman hanya mencopet satu ayat terus dikategorikan menjadi sesuatu yang diinginkan teman-teman muslim. Itu tidak bisa, ya. Ya. Kitab Taurat, kitab para nabi maupun Injil tidak pernah mengakui yang namanya Al-Quran, dan tidak pernah mengakui Muhammad ini sebagai utusan Elohim. Tapi Al-Quran mengakui kitab terdahulu. Kenapa saya katakan teman-teman? Injil atau kitab para nabi maupun Taurat tidak pernah mengakui yang namanya kitab baru setelah Injil. Tetapi kitab yang namanya Al-Quran ini mengakui kitab Taurat, para nabi dan Injil. Nah, berarti lebih menangan mana? Lebih kita dong yang menang, ya kan? Kitab kita diakui, tapi sayang sekali ternyata kitab kita tidak pernah tuh mengakui kitab Al-Quran. Ya, mohon maaf ya teman-teman ya. Jadi jangan terlalu memaksa seperti itu, ya.
Siapakah Yesus itu sebenarnya? Itu hanya ada di dalam Alkitab untuk memberikan penjelasan. Karena apa? Injil prosesnya tuh jelas, Pak. Ya, saya berapa kali tanya sama teman-teman Muslim, bagaimana proses Injil itu jadi? Tidak pernah ada satupun yang mau menjelaskan. Bahkan ada yang lebih konyol, katanya Injil itu jatuh dari langit tiba-tiba turun ke Isa. Itu turunnya bagaimana? Prosesnya bagaimana? Mereka tidak bisa memberikan penjelasan. Karena apa? Tiap hari itu cuman ngawur, cuman bisa menuduh tanpa bukti. Kerjanya ngawur, ngomongnya ngawur tanpa dalil gitu. Ya, kasihan sekali. Coba saya kepengen ngasih tahu sama teman-teman nih, siapa sih Yesus itu di dalam Alkitab sebenarnya? Coba kita lihat lagi ya supaya lebih paham ya teman-teman ya. Yohanes 5 ayat 23 kita lihat. Sepertinya ada sesuatu yang selama ini tidak pernah dibahas ini. Bentar ya. Nih, ini dia teman-teman ya. Yohanes 5 ayat 23 ini mengatakan, supaya semua orang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Loh, siapa ya Yesus ini ya? Barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Nah, tadi sudah dibahas ya teman-teman ya. Yesus itu diutus sebagai apa? Teman-teman udah paham belum tadi pembahasan kita yang sudah kita lewati? Yesaya 9 ayat 6 tadi mengatakan bahwa proses Tuhan itu datang ke dunia ternyata memang harus menjadi putra. Ya. Terus diberikan untuk kita. Diberikan untuk apa teman-teman? Nah, ini ada episode yang panjang untuk saya harus memberikan penjelasan. Karena Alkitab ini sangat luar biasa ya teman-teman ya. Karena begitu dalamnya pengetahuan Alkitab, makanya teman-teman Muslim sendiri saya perhatikan kejang gitu ya. Makanya mereka lebih memilih pernyataan tokoh-tokoh pendebat terdahulu yang suka nyopet-nyopet ayat lalu mereka meniru gitu. Makanya kan apa yang mereka gugat udah bisa dihafal, itu saja gitu. Sekarang kita pikir, barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Anak adalah firman yang diutus menjadi manusia. Dan firman itu siapa tadi bilang? Yohanes 1 ayat 1 tadi mengatakan firman itu ternyata Allah itu sendiri. Nah, jadi kesimpulannya, Yesus itu Tuhan yang menjadi manusia. Ya, Yesus itu adalah Tuhan yang menjadi manusia. Karena prosesnya tadi seperti yang saya udah ungkapkan tadi ya, di Yesaya 9 ayat 6, proses datang ke dunia itu harus menjadi seorang putra. Artinya menjadi seorang manusia lah begitu ya teman-teman ya. Coba kita cek lagi di Yohanes 5 ayat 25 teman-teman. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya saatnya akan tiba dan sudah tiba, bahwa orang-orang mati akan mendengar suara anak Allah, dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Wow. Selama ini tokoh-tokoh pendebat Islam pernah nggak membahas soal ini? Pasti enggak. Tidak pernah mau pusingin soal ini. Yang diklaim tuh Yohanes 17 ayat 3 itu saja. Tapi kalau saya tanya balik, Yesus diutus sebagai apa? Itu tidak pernah mau memberikan jawaban. Semua utusan itu pokoknya dianggap nabi gitu. Kacau ini teman-teman Muslim. Alkitab dipahami sesuai udahnya sendiri untuk memuaskan hasratnya. Ya nggak bisa begitu. Alkitab itu bicara apa adanya. Kalau saya sering katakan Alkitab ini pil pahit yang bisa mengobati ya kebutaan rohani sebenarnya. Makanya saya bilang pil pahit. Bagi siapa yang minum pil pahit ini akan menuai keselamatan, mendapatkan keselamatan dan hidup yang kekal. Ya, tapi kalau kepengen dongeng, kepengen yang manis-manis saja, ya monggo di kitab Anda mungkin itu penuh dongeng, ya, menceritakan Yesus di zamannya Yesus, tapi hidupnya di abad ke-7. Itu namanya berdongeng. Kalau saya mau pakai logika ya, saya akan lebih mempercayai orang-orang yang menulis Injil. Siapa penulis Injil itu? Nah, makanya berapa kali saya bertanya sama teman-teman Muslim, bagaimana proses Injil itu jadi? Apakah tiba-tiba gedebuk jatuh dari langit? Enggak kan? Pasti yang menulis adalah murid-murid Yesus yang menyaksikan peristiwa-peristiwa Yesus di masa hidupnya gitu. Kenapa harus percaya dongeng? Ya kalau itu benar, jangan main diimani benar saja. Kalau Anda ngomong benar, saya akan lebih berkata aku yang benar. Iya apa tidak? Kalau kita mau bicara logika,
Injil itu ditulis oleh para murid Yesus itu sendiri. Makanya saya lebih percaya kepada Injil daripada kitab yang saya nggak tahu asal usulnya dari mana. Tanpa saksi, tanpa bukti, tiba-tiba mengklaim diri sebagai firman Tuhan. Tuhan yang mana? Ya. Tanpa saksi dan bukti, tiba-tiba saya yang benar, saya adalah Al-Amin, saya harus dipercaya. Waduh. Tidak pernah ada saksi dan bukti, tiba-tiba ngomong seperti itu. Sementara peristiwa atau cerita Yesus ini bukan cuma diceritakan satu orang. Ya. Teman-teman muslim di sini, ya lebih bisa berpikir atau berakal sehat lah ya. Pakailah akal sehat. Kalau Injil sudah menceritakan Yesus, peristiwa Yesus, ya sudah itu harus dipercayai. Jangan justru kamu percaya dengan orang-orang yang tidak percaya. Wajar nih, ini sekarang begini ya. Kenapa ada orang yang tidak mempercayai Injil? Wajar. Misalkan saya terlahir sebagai orang Islam. Jelas saya dulu tidak pernah percaya yang namanya Injil, karena saya terlahir sebagai Islam. Begitu juga, ya saya kasih contohkan alasan kenapa Muhammad ini tidak mempercayai peristiwa-peristiwa 7 abad yang lalu. Karena dia tidak pernah menyaksikan hal itu. Ya, wajar dia tidak percaya gitu. Tetapi yang jadi masalah, dia menceritakan Yesus yang lain. Aduh teman-teman, kalau saya mau bahas semua Alkitab ini, itu sudah ditulis gitu loh. Contoh kayak Galatia 6 ayat 1 tuh ya. Tapi saya nggak taruh lagi di sini lah ya. Terlalu banyak saya sebenarnya memberikan penjelasan ini di sini ya. Karena durasinya juga akan terlalu panjang nanti teman-teman ya. Tapi kalau mau kita bahas semuanya, aduh kasihan. Apa yang diklaim oleh orang-orang yang sekarang ini, itu ternyata semua sudah ditulis semuanya. Sebelum Al-Quran jadi itu Injil sudah menulis gitu. Anda mau nggak percaya Paulus pun nggak ngaruh. Paulus yang hidup di abad zamannya Yesus aja tidak dipercaya. Apalagi kalau saya mau percaya yang namanya, maaf ya, Nabi Anda sebagai Muhammad, Nabi yang berasal dari Arab. Mohon maaf, apa alasannya saya harus percaya? Paulus aja kalian hujat, Paulus aja kalian maki-maki. Katanya Paulus ini penipu. Masa dia menulis suratnya sendiri bahwa saya ini penipu, jangan percaya sama saya, begitu? Konyol. Bener-bener saya tuh pengen kadang-kadang kakak gitu ya, kalau teman-teman itu kalau ngomong itu kayak apa ya, kayak nggak pakai akal gitu ngomongnya ya. Kalau Yesus itu tuh siapa namanya, Paulus itu tukang dusta, terus ngapain dia menulis dirinya sendiri, saya pendusta, jangan percaya sama saya, begitu? Terus tiba-tiba ada Paulus mengaku Yesus itu Tuhan, terus kalian bilang katanya itu karangan Paulus. Padahal kalau menyebutkan membahas tentang Yesus Tuhan atau Yesus juru selamat dan segala macam, bukan cuma Paulus. Padahal kalau mau diselidiki, oke lah, gak usah pakai suratnya Paulus. Kalian kalau percaya suratnya Yohanes, Matius, Markus, mau apa kalian? Ya, paling ya itulah, itu tadi congkel-congkel ayat yang diperlukan saja gitu. Tidak peduli konteks. Ya, pokoknya Yesus itu utusan sebagai nabi, sebagai rasul, padahal dalilnya nggak ada. Nggak pernah peduli dengan dalil firman yang jadi manusia. Itu karangan Paulus katanya. Orang surat Yohanes kok karangan Paulus? Bagaimana ceritanya coba? Lucu teman-teman muslim ini kadang-kadang ya. Begitu getol membentengi iman Islamnya dengan memelintir ayat-ayat Alkitab. Ya, kalau kita orang Kristen lihat para ustadz ini sebenarnya mohon maaf bodoh. Dengan jujur teman-teman. Ya, tapi para ustadz ini pede banget menganggap orang Kristen ini bodoh semua. Ya, kitabnya aja kita bahasa Indonesia, Pak. Sudah jelas gitu. Ya. Yang jadi masalah ini Anda ini tidak move on, itu aja. Yang sudah jelas ini apa? Pak Ustadz atau teman-teman muslim sendiri ya, tidak pernah mau peduli dengan pil pahitnya. Ya, sekali lagi saya bilang, Alkitab itu bicara apa adanya. Kalau para penulis ini mau cari aman, dari awal dia akan cari yang enak-enaknya saja. Dia akan tulis yang tidak menuliskan yang tidak penuh kontroversi seperti ini. Tetapi itulah makna dan faktanya. Nah, ya kan? Lalu tadi yang kita bahas tadi, Yesus sebagai anak Allah tadi, suara anak Allah. Siapa yang dimaksud anak Allah, teman-teman? Saya kasih pilihan jawaban nih. A. Yesus, B. Muhammad. Silakan kalian jawab sendiri dari rumah. Pelajari sendiri. Siapa nih anak Allah ini? Makanya kenapa Alkitab ini harus dipelajari. Ya, ada perkataan mengenai tentang firman jadi manusia. Firman itu siapa? Harus diselidiki. Terus perkataan anak Allah. Anak Allah ini siapa? Terus bicara mengenai tentang utusan. Utusan sebagai apa? Gitu. Dalemin.
Ya, saya jamin ya, orang kalau mendalami Alkitab gak bakal jadi teroris. Dia akan menjadi radikal, tapi radikal lebih mengikuti teladan Yesus. Teladan Yesus apa teman-teman? Sudah jelas ya. Kalau mau buat perbandingan teladan Yesus dengan VS Nabi Anda, saya siap. Gitu. Tapi ntar ujung-ujungnya kan ada yang marah-marah. Ya nggak terima. Gitu. Sekarang gini aja. Semua orang itu akan mati, ya enggak? Tujuannya pasti kepengen ke surga, itu pasti. Jadi saya mau tanya sama teman-teman yang di rumah semuanya, jadi mana yang harus diikuti? Siapa yang bisa bawa manusia ke surga? Itu saja. Ya, poin penting yang harus digarisbawahi oleh teman-teman semua. Ya, siapa yang bisa bawa manusia ke surga? Kalau Yesus punya dalil ya. Yesus punya bukti dalilnya bahwa dia mengatakan di Yohanes 14 ayat 6. Kita lihat teman-teman. Bentar. Yohanes 14 ayat 6. Nah, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Ini artinya Yesus datang ke dunia ini untuk bawa kita selamat teman-teman, untuk bawa kita ini masuk surga loh. Ya, kalau kalian tidak mempercaya dirinya sebagai jalan itu sendiri, sebagai juru selamat itu sendiri, sebagai sumber kebenaran dan hidup itu sendiri, ya kalian pikirkan sendiri. Kalian tersesat apa kalian sudah menemukan jalan? Nah, seperti di video yang saya yang beberapa waktu lalu. Kalau Anda mau ke Bandung, udah tahu jalan ke Bandung, silakan Anda jalan. Ya, pasti nggak akan nyasar karena udah tahu jalannya. Tapi kalau nggak tahu jalannya ke Bandung, jangan asal jalan, pasti Anda tersesat, kan seperti itu analoginya. Ya, ini seperti halnya juga saya memberikan analoginya untuk kalian semua. Dan Yesus sendiri bukan beranalogi doang, tetapi dia jelas mengatakan, "Akulah jalan." Tidak ada nabi yang selalu bisa berkata akulah jalan. Ada kan Pak Ustadz selalu bilang semua nabi membawa berita gembira, semua nabi juga membawa jalan yang benar katanya. Memang para nabi mengarahkan pada jalan yang benar, tapi ya para nabi tidak pernah mengaku akulah jalan. Nah, ini nggak pernah dibahas nih sama teman-teman muslim. Ya, Yohanes 14 ayat 6 ini ada 3 poin penting. Itu adalah fakta mutlak yang tidak bisa dibantah. Akulah jalan, akulah kebenaran, dan akulah hidup. Itu artinya apa? Pikir, kasih tahu sama teman-teman. Alkitab tidak menyesuaikan udel kita. Alkitab tidak menyesuaikan pola pikir kita, tetapi pola pikir kita harus menyesuaikan Alkitab. Apa yang dikata Alkitab itulah kita yang harus ikutin, bukan Alkitab mengikutin kita. Kebalik nanti. Ya, makanya tersesat kalau kita. Siapa yang harus diikuti? Itu aja ya teman-teman ya. Kalau Yesus jelas mengatakan akulah jalan dan kebenaran dan hidup, bahkan tidak ada seorang pun yang bisa datang kepada Bapa kalau tidak melalui dirinya. Ya, ini jelas ya teman-teman ya. Jelas gitu. Dan tidak bisa diganggu gugat. Kalau Anda mau mempercayai tokoh lain yang bahkan dirinya sendiri tidak tahu dia harus kemana, dirinya kemana, nggak tahu hari ini dia udah pernah bangkit apa belum, ya, itu terserah, itu hak Anda. Tetapi saya sampaikan kabar gembira buat kalian semua. Injil harus diberitakan ke seluruh dunia, ke segala bangsa, ya. Jadi Yesuslah Tuhan dan Juru Selamat itu yang menyatakan diri ke dunia menjadi manusia. Baik teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, bagaimana menurut teman-teman dari pengulasan kita hari ini? Kalau teman-teman mendapatkan sesuatu dan ingin berbagi, silakan tulis di kolom komentar supaya kita saling berbagi. Nah, teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, tidak perlu panjang-panjang. Klaim mereka ini adalah klaim yang begitu liar, yang tak pada porsinya dan tidak mengerti konteksnya dan istilah-istilah yang seharusnya tidak digunakan dalam dunia Islam, tapi digunakan dalam kekristenan. Misalnya, Ustadz ini berkata bahwa Yesus itu bukan Tuhan, dia hanya seorang utusan, dan dari sononya sampai sini sampai nantinya, itu aja ayat yang mereka kupas-kupas dan klaim-klaim tanpa mengerti apapun atau apa yang mereka katakan. Itu maka saya bilang itu, utusan bagi mereka mungkin hanya satu artinya, tapi bagi orang Kristen belum tentu seperti itu artinya begitu. Nah, dalam hal apa? Ketika Ustadz ini udah salah juga sih sebenarnya dia mengatakan 1 Yohanes, padahal bukan 1 Yohanes, Yohanes 17 begitu ya. Nah, teman-teman, kalau kita bisa membuka dan melihat para polemikus muslim juga mencomot ayat itu, entah apa yang terjadi dengan mereka ini sehingga begitu mudah mereka mengklaim juga menafsirkan tanpa tidak mengerti apa maksud daripada teks itu. Teman-teman,
Kalau dibaca teks itu secara keseluruhan, maka mereka juga tidak akan mengerti sebenarnya apa maksud teks itu. Nah, tapi karena mereka tidak mau membaca hanya satu periko, hanya satu ayat, maka mereka langsung simpulkan bahwa Yesus itu bukan Tuhan, dia hanya utusan. Di satu sisi sepertinya tepat, tapi tidak sempurna pemahaman itu. Benar, Yesus itu utusan, tapi itu bukan utusan seperti yang teman-teman pahami umat muslim, seperti baginda, rasul, diutus, seperti itu. Bukan seperti itu. Yesus disebut utusan, itu karena apa? Itu apa arti kata itu? Itu loh. Ketika firman berkata, Yesus sebagai utusan di situ, jangan kamu pahami itu maknanya seperti makna teman-teman muslim memahami Nabi Muhammad diutus untuk orang Islam. Itu jangan seperti itu pengertiannya, sehingga teman-teman bergemuta kan utusan begitu. Nah, utusan yang dimaksud di situ bagaimana Yesus itu yang sang firman menjadi manusia datang ke dunia. Dan ini kan nubuatan yang tergenapi dari perjanjian lama, yang mana akan datang seorang yang menyelesaikan dosa manusia, yaitu Yesus begitu. Jadi utusan yang dimaksud di situ untuk memberitahukan kepada kita bahwa yang datang ini yang dijanjikan loh, yang dijanjikan di dalam perjanjian lama, dan ini dia sosoknya. Kalau kamu mendengar dia, maka kamu kenal Allah itu gitu loh. Jadi dengan melalui Yesus, firman menjadi manusia yaitu Yesus, melalui Yesus ini kita sudah kenal siapa itu Allah. Nah itu maksud di situ di utusan gitu loh. Kalau bahasa lainnya itu perwakilan yang menunjukkan siapa Allah itu yang sebenarnya. Kita kan tidak bisa bertemu dengan Allah secara langsung. Bahkan Allah itu adalah roh sendiri. Kalaupun dia pernah menyatakan diri dalam perjanjian lama, itu tidak semua orang bisa. Tapi kalau kita misalnya kita dapat bertemu dengan Allah, mengenal Allah dengan baik, itu hanya melihat Yesus. Makanya ketika murid-murid bertanya kepada Yesus, tunjukkan Bapa itu kepada kami, kata mereka. Maka Yesus menjawab apa? Udah lama kamu bersama-sama dengan aku, kamu tidak mengenal Allah itu. Kalau kamu melihat saya, maka kamu sudah mengenal Allah itu. Kalau kamu melihat Yesus, kamu sudah melihat Allah itu sendiri. Karena saya dan Bapa, karena aku dan Bapa, kata Yesus, adalah satu. Kamu melihat saya, kamu sudah melihat Allah. Artinya, dia menyamakan diri, bahkan dia Allah itu sendiri. Maksudnya, dia firman itu menjadi manusia yang memberitahukan kepada manusia, ini loh, saya kenal gitu loh. Teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, hati-hati. Pengajar-pengajar begini kita harus lawan sebenarnya ya. Semoga kita cerdas, orang-orang Kristen jangan mau terkecoh, karena pengajar-pengajar begini sudah banyak berkeliaran. Ustadz ini sudah dijawab dengan baik, dan Murtadin ini luar biasa memberikan jawaban. Semoga banyak orang yang dicerdaskan dan tidak ditipu dengan cara-cara yang begini. Sampai di sini video saya. Jangan lupa untuk mendukung saya dengan cara subscribe, like, comment, dan share. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.